Lalu dia menyuruh patung Ishaq dan Nailah dipindahkan dekat Ka'bah dan disuruh sembah. Jadi disuruh sembah apa? Manusia yang dikutuk oleh Allah karena berzina. Tapi itu terjadi di Mekah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, suatu hari aku pernah, ini menggambarkan tentang buruknya keadaan mereka di sana ya. Umar bin Khattab mengatakan, aku satu waktu pernah mau keluar dari Mekah, lalu kemudian aku lupa membawa batu dari Mekah. Jadi waktu itu ada instruksi dari Amr bin Luhai turun-temurun. Amr bin Luhai jauh dari zaman Nabi SAW, jauh sebelumnya. Tapi turun-temurun. Sampai di zaman Nabi SAW masih dijalankan apa yang diinstruksikan itu. Turun-temurun. Di antaranya orang Mekah kalau mau keluar, mereka harus bawa patung dari Mekah. Baru bisa disembah. Dan kalau tidak punya patung harus bawa batu. Batu itu dipahat sama dia. Dan pahat ini apa saja, pokoknya batu kecil misalnya seperti sebesar ini misalnya. Ini aja dicoret sama dia, dibuatin mata, dibuatin hidung, ini Tuhannya, sembah. Makanya dikatakan zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Kata Umar satu waktu, saya pernah keluar dari Mekah, lupa bawa batu dari Mekah. Nggak ada saya bawa batu dari Mekah. Kemudian di tengah jalan, waktu saya lagi istirahat, saya ingin sembah Tuhan saya, minta keselamatan. Maka saya cari batu, nggak ada batu dari Mekah, lupa bawa. Ada banyak batu di situ depan, tapi bukan dari Mekah. Dia bilang, lalu saya lihat dari Mekah yang saya bawa cuma pakaian sama makanan. Dan saya bawa kurma, maka saya buat Tuhan saya dari kurma. Kemudian saya sembah. Setelah saya sembah, saya lapar, saya makan kepalanya. Waktu itu Umar radhiyallahu anhu sempat tersenyum, maka para sahabat bertanya, kenapa Anda tersenyum? Dia bilang, saya teringat dulu masa jahiliyah. Begitu luar biasa bodohnya dulu gitu loh. Tidak mengerti, Tuhannya dimakan sendiri gitu. Di antara hal yang buruk pada saat itu teman-teman sekalian dari Amr bin Luhai, selain patung, juga dia menyuruh anak perempuan untuk dibunuh. Anak perempuan untuk dibunuh. Allah menceritakan dalam Al-Quran surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 58 sampai 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin aw yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitam memerah padamlah mukanya dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memelihara anak perempuan itu dalam keadaan menanggung kehinaan dari masyarakat, ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah, alangkah buruklah apa yang mereka tetapkan itu. Di dalam surah Zukhruf, surah nomor 43 ayat 17, Allah yang maha tinggi dan maha purba juga menceritakan tentang masalah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zukhruf ayat 17. Wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathalan dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim. Padahal apabila salah seorang dari mereka, maksudnya orang-orang Quraisy Mekah, diberi kabar gembira tentang datangnya anak perempuan, maka apa yang mereka jadikan sebagai atau dinisbatkan kepada Allah yang Maha Pemurah, jadilah muka mereka hitam pekat sebab Dia amat menahan sedih. Apa maksudnya di sini teman-teman sekalian? Apa yang mereka nisbatkan kepada Allah Zat Maha Pemurah. Jadi ternyata orang-orang Quraisy itu mengatakan malaikat itu anak perempuannya Allah. Dan Allah pasti tidak mungkin terima. Allah SWT lam yalid wa lam yulad. Allah Esa. Allah tidak butuh dengan semua malaikat, semua makhluknya. Allah tunggal, maha kuat, maha sempurna. Gitu kan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahus samad. Jelas. Allah tidak membutuhkan pada siapapun, semua bergantung padanya. Maka pada saat itu Allah mengatakan, padahal apabila salah seorang dari mereka diberikan berita gembira dengan apa yang mereka jadikan sebagai misal bagi Allah yang Maha Pemurah, maksudnya mereka katakan malaikat anak perempuan Allah, lalu mereka kalau dapat anak perempuan mereka malah bermuram. Bagaimana bisa mereka menganggap Allah punya anak perempuan, mereka sendiri tidak mau menerima anak perempuan itu? Yang mereka lakukan teman-teman sekalian adalah mereka mengubur anak perempuan itu hidup-hidup, atau mereka harus memeliharanya dalam kondisi mereka malu. Surah Takwir, surah nomor 81 ayat 8. Allah juga mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim,
wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya karena dosa apa mereka dibunuh. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya yang ketiga yang dikerjakan oleh Amr bin Luhai adalah mengubah talbiyah. Mengubah talbiyah. Tentu anak-anak perempuan ada yang hidup di Mekah ya, tapi hidup itu hanya sekitar mungkin kalau dia punya anak 10 misalnya, atau dia punya anak 5, dia berharap anak perempuannya cuma 1, yang lainnya 4 perempuan. Mengubah talbiyah ini, talbiyah yang masyhur di zaman Ibrahim alaihissalam adalah talbiyah yang disyariatkan dalam syariat Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya, aku menjawab panggilanmu ya Allah, aku menjawab panggilanmu dengan santun ya Allah. Labbaik, ini kalimat yang baik ya. Makanya teman-teman didik anak-anaknya agar kalau kita panggil dia mengatakan, misal nak sini, labbaik. Kata-kata labbaik ini santun. Dalam orang Arab itu menggunakan untuk, ya saya menjawab panggilanmu dengan santun. Ya. Saya menjawab panggilanmu ya Allah, karena kita di sini mengatakan labbaik Allahumma. Allahumma berarti Allah. Ya Allah, aku menjawab panggilanmu dengan santun. Aku menjawab panggilanmu dengan santun dan tidak ada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala puji-pujian dan nikmat serta kerajaan hanya milikmu dan tidak ada sekutu bagimu. Sampai sini adalah talbiyah yang masyru'. Talbiyah yang dianjurkan. Amr bin Luhai datangkan kalimat terakhir ditambahkan illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Kecuali sekutu yang kau miliki dan kau kuasai. Ini kalimat syirik. Nggak boleh, artinya berarti Allah punya sekutu. Sementara Allah mengatakan la syarika lak. Tidak ada sekutu baginya. Ini kalimat syirik dan sampai zaman Quraisy terakhir ya itu mereka masih menggunakan kalimat ini dan orang-orang Quraisy bisa membedakan antara muslim sama kafir di talbiyah mereka pada saat mereka sedang mengucapkannya. Yang keempat, pensyariatan bahirah, saibah, wasilah dan ham. Ini istilah-istilah hewan. Ini syariatnya si Amr bin Luhai ini. Amr bin Luhai lalu menetapkan syariat bagi masyarakat Mekah yang ia karang sendiri. Keluar dari ajaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu pensakralan hewan tertentu. Allah yang maha tinggi dan maha mulia menceritakan kasus dalam surah Al-Ma'idah. Tentu antum kalau tidak dengar dari apa yang kita sampaikan atau tidak mengetahui apa yang kita sampaikan teman-teman, antum tidak mengerti kalau baca ayatnya ini. Karena istilah ini memang istilah hewan. Bahira, saibah, wasilah dan ham. Saya bacakan ayatnya surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 103. Ini Allah ceritakan tentang pensyariatnya Amr bin Luhai di Mekah nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadzib wa aktsaruhum la ya'qilun. Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan bahira, sa'ibah, wasilah dan ham. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Maksudnya orang kafir adalah Amr bin Luhai yang akhirnya disyariatkan di Mekah. Apa itu hewan-hewan teman-teman? Bahira adalah unta betina yang telah beranak 5 kali. Jadi kalau ada unta betina melahirkan sampai 5 kali dan anak kelimanya jantan. Lalu unta betina itu dibelah kupingnya, induk betina tadi yang sudah dapat 5 anak, anak kelimanya jantan, dilepaskan, tidak boleh tunggangi dan tidak boleh lagi diambil air susunya. Ngarang-ngarang, nggak ada hubungannya sama sekali. Unta melahirkan 5 anak, anak kelimanya jantan, apa hubungannya gini? Kupingnya dipotong, tidak boleh lagi diganggu gugat. Itu namanya bahira. Allah mengatakan Allah tidak pernah sekali-kali mensyariatkan bahira. Nggak ada hubungannya. Kemudian dikatakan wasilah atau saibah. Bahiratun wala saibah. Saibah adalah unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja karena suatu nazar. Seperti jika seorang Arab jahiliyah akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat, maka ia bernazar akan menjadikan untanya saibah bila maksud atau perjalanannya berhasil dengan selamat. Jadi saibah itu orang beli unta nih, orang jahiliyah beli unta, lalu dia bilang, kalau saya berhasil nanti, saya berhasil dalam perjalanan saya, atau menikah dengan fulana, atau saya berhasil usaha saya, ini nanti saya jadikan saibah. Saibah adalah unta yang dibiarin saja, nggak diganggu gugat. Kayak kalau kita diwakafin atau apa, pokoknya
begitu. Tapi masalahnya unta saibah nggak boleh ada yang